Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Devadia. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan NPM 25113011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan sebagai tugas agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Asnan Siregar MH. Yang pertama adalah arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Yang kedua adalah hukum nikah. Hukum asal menikah yaitu mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, sunnah atau dianjurkan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, wajib atau diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga, makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan, yaitu orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang keempat, yaitu haram atau dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Kemudian mengapa harus menikah? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu istri dan jenismu supaya kamu tentram bersamanya. Dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi seorang yang berpikir. Kemudian tujuan pernikahan yaitu yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan ridho Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang keempat, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi. Kemudian rukun nikah. Saat tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, yang kelima ada ijab dan qabul. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi wali pernikahan? Yang pertama adalah wali adil, yaitu orang yang terdekat dengan mempelai wanita, termasuk ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim berlaku jika nomor 1 sampai 8 yang sudah saya sebutkan tidak ada atau sedang berhalangan. Kemudian jika kamu menjadi wali atau saksi, syarat-syarat wali atau saksi nikah adalah Islam, laki-laki, balik, sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, atau adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Kemudian ijab qabul nikah, yaitu ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Kemudian qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Kemudian ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Kemudian ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Kemudian siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi? Yang pertama adalah yang haram dinikahi karena keturunan, yaitu ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Kemudian saudara perempuan sekandung, sebapak, atau seibu. Kemudian saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya.
anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara seperempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri anak kandungmu. Kemudian menghimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wanita yang tidak boleh dinikahi, yang nomor 2 adalah yang haram dinikahi karena sesusuan, yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Kemudian yang ketiga, yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, yaitu yang pertama adalah anak tiri, istri dari anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum, kemudian mertua dan ibu tiri. Kemudian yang nomor 4, yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kemudian apa saja kewajiban istri? Yang pertama adalah taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Kemudian yang kedua, mengurus rumah tangga, termasuk menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Ketiga, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Yang selanjutnya, jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Yang selanjutnya, menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami, atau berhias itu hanya untuk suami. Selanjutnya, menjaga rahasia suami dan harta suami. Selanjutnya, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Kemudian, apa saja hikmah menikah? Yaitu, menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya yaitu menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual, kemudian sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, dan kasih sayang. Kemudian sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian hikmah pernikahan bagi masyarakat yaitu menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Kemudian kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Kemudian syiar Islam akan semakin berkembang. Kemudian hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu ada talak, kemudian fasakh, kemudian khulu, li'an, ila, zihar, dan hadanah. Talak yaitu perceraian, ialah lepasnya tali pernikahan suami istri yang berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak yaitu makruh atau sesuatu yang dibenci. Kemudian ada macam-macam talak. Yang pertama adalah talak roj'i, yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak ruj'iyah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Kemudian ada talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubra. Ada lafaz atau ucapan talak. Yang pertama adalah talak sharih, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai" atau "Kamu saya talak". Talak semacam ini dinilai atau tidak, maka
talak sudah jatuh dan haram bercampur. Kemudian ada talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tetapi jika tidak diniati, maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Kemudian ada ila, lian, zihar, khulu, dan fasah. Yang pertama adalah ila. Ila adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih antara 2 hal, yaitu 1. Membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya, atau yang kedua menceraikan istrinya. Kemudian yang kedua ada lian, yaitu suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak hukum had menuduh. Yang kedua, istri wajib dihukum had zina. Yang ketiga, suami istri bercerai selamanya. Yang keempat, jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Yang ketiga adalah zihar, yaitu suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram mencampur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat adalah khulu, yaitu perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri, atau khulu atau sama dengan cerai gugat. Akibat khulu antara lain, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Kemudian suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Yang kelima adalah fasah, yaitu rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasah adalah antara lain, yang pertama, suami istri ternyata masih muhrim. Yang ketiga, suami gila. Yang pertama, suami istri ternyata masih muhrim. Yang kedua, suami gila. Yang ketiga, suami tidak mampu memberi nafkah. Yang keempat, suami pergi atau hilang. Yang keenam adalah hadanah, yaitu merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Kemudian iddah. Iddah yaitu masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah yaitu memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya atau darah sehabis melahirkan. Kemudian ada macam-macam masa iddah. Yang pertama, bagi istri yang diceraikan, suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Yang kedua, bagi istri yang ditinggal mati suaminya, jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari.
Yang ketiga, bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Yang keempat, bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Yang keempat, bagi istri atau janda. Yang kelima, bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Kemudian, hak istri pada masa iddah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang tidak ditalak raj'iyah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Yang kedua, bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tempat tinggal. Yang ketiga, bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Kemudian rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Yang kedua, sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Yang ketiga, makruh, yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Yang keempat, haram, yaitu dengan rujuk istri menjadi menderita. Kemudian yang terakhir, rukun rujuk. Yang pertama, istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, yang dapat dirujuk, istri yang ditalak raj'iyah. Yang ketiga, masa iddahnya belum habis. Yang keempat, istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Kemudian, lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Yang terakhir, tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk.